Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera buat umat Hindu dimanapun Anda berada, semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Ya, para pemirsa semutan umat Hindu dimanapun Anda berada, kali ini kita akan berbincang-bincang ya dengan narasumber kita yang sudah tidak asing lagi ya. Kita akan membahas sesuatu yang luar biasa ya. Mungkin masih ada kaitan dengan materi yang lalu ya. Nah, di sini materinya adalah mano mulam idam jagat ya, yang artinya adalah pikiran asal mula dari alam semesta ya. Selamat sore Pak Agung. Selamat sore Pak Wayan. Ya, swastiastu nggih. Ya, semoga selalu sehat nggih. Ya. Nah, Pak Agung, kali ini kita akan membahas ya sebuah topik ya yang ya mungkin sudah banyak yang tahu atau mungkin banyak juga pemirsa yang belum tahu ya. Nah, ini mengenai kekuatan pikiran gitu ya, yang mano mulam idam jagat ini ya. Ya, mungkin Pak Agung bisa jelaskan ke pemirsa ya, semoga para pemirsa mendapatkan pencerahan di sore hari ini Pak Agung ya. Terima kasih silakan Pak Agung. Baik, selamat berjumpa kembali para pemirsa Moksa Channel ya, yang kebenaran menjadikan abu-abu dan sebagainya untuk kepentingan pribadi. Banyak sekali yang kita lihat di samping kita, di sekitar kita. Sekarang ini ya zamannya di mana pikiran itu diberi ruang, dikasih kita menggunakan pikiran itu bukan untuk kebaikan, tetapi untuk kepentingan pribadi yang menghancurkan atau membuat penderitaan orang lain. Bahkan sekarang pikiran menciptakan misalnya senjata-senjata hebat, ya nuklir, bom atom, untuk menghancurkan umat manusia sendiri. Jadi manusia sendiri dihancurkan oleh dianya sendiri, gitu, bukan dan sekeliling kita. Nah, ini maka itu sekarang kita Dharma mengajarkan pikiran itu harus dibawa ke sebelahnya lagi, bukan yang sifat jahat, tapi sifat baiknya. Ya. Nah, maka itu ada, kalau kita di Bali disebut Eka Dasa Rudra. Ya. Itu upacara besar yang dibesarkan. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam Upanishad, Eka Dasa Rudra itu apa? Eka Dasa itu artinya 11. Rudra ini adalah kekuatan Tuhan yang bisa, seperti tadi, yang bisa merubah dari yang individu menjadi yang semesta, menyatukan jiwa dengan Brahman. Nah, 11 ini yang disebut Eka Dasa Rudra itu adalah sebetulnya terdiri dari 10 indria, yaitu 5 panca indera dan 5 karmendriya. 5 karmendriya itu artinya ada 5 indria penggerak, yaitu mulut, tangan, kaki, kelamin, dan dubur. Itu 5. Kemudian ditambah lagi 5 budindriya, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Di keseluruhan disebut dasendriya atau 10 indria. Ya. Nah, ditambah satu lagi, apa itu? Pikiran atau manas. Jadi dasendriya ditambah manas itu menjadi 11 atau ekadasa. Nah, inilah yang paling hebat, paling luar biasa di alam semesta. Jadi kalau seluruh indria digabung dengan pikiran, itu luar biasa hasilnya, Pak. Dia bisa merubah apapun, ya, yang dari baik menjadi buruk atau sebaliknya dari buruk menjadi baik. Dan juga dari jiwa menjadi Brahman, Atma menjadi Paraman. Tentang pikiran. Lalu yang tahap kedua itu adalah bagaimana caranya. Nah, itu yang lebih bagaimana caranya untuk mengelola pikiran atau disebutnya mano nigraha. Caranya bagaimana? Nah, caranya itu adalah dengan sadhana. Sadhana ini itu umumnya itu adalah seperti yang pertama itu adalah meditasi. Meditasi. Ya,
ini sangat manjur sekali atau sangat efektif untuk mengendalikan pikiran itu dengan meditasi. Kedua, dengan japa, mantra, mengucapkan mantra-mantra pendek. Ya. Ketiga, dengan lagu-lagu atau bhajan, ya, menyanyikan lagu dan memuliakan Tuhan ya. Ya. Kemudian juga dengan perbuatan-perbuatan baik, misalnya menolong orang, ya, mengembangkan kasih sayang kepada sesama. Ya. Nah, ini disebut sadhana. Jadi dengan cara-cara ini kita akan bisa mengelola pikiran kita atau menjalankan proses yang disebut mano nigraha. Nah, sesudah itu maka pikiran akan disucikan, ya, akan disucikan. Mungkin kita sudah pernah dengar, pikiran akan disucikan kalau yang lain, misalnya yang ada 3 komponen kita disebut trikaya parisuddha, apa ya? Yaitu perbuatan, perkataan, dan pikiran. Jadi perbuatan, perkataan itu harus dibersihkan juga. Jadi jangan ngomong sembarangan, terutama sekali tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan atau merugikan orang lain. Kemudian tidak berbuat yang merugikan orang lain. Berbuat kebaikan, menolong orang, dan sebagainya. Itu. Kemudian berbicara yang baik, berbicara yang benar, yang yang jujur, dan juga menyenangkan. Nah, ini disebut trikaya parisuddha kan. Nah, kalau sudah ini kita lakukan, maka otomatis pikiran akan menjadi lebih tenang, lebih suci, lebih lebih bersih. Nah, kalau sudah bersih, dia murni, maka dia akan mengarah. Nah, di pengarahan ini itu bisa dilakukan dalam meditasi, ya, atau kontemplasi, meditasi dan sebagainya, itu untuk mengarahkan kesadaran kita kepada tujuan akhir kita, yaitu Tuhan. Bisa. Saya kira begitu, Pak Wayan. Ya, oke, Pak Ageng, cukup menarik ya untuk perbincangan kita sore hari ini mengenai mano atau pikiran ya, kekuatan pikiran. Jadi bahwa para pemirsa di rumah betapa pentingnya itu untuk memanage ya, mengelola pikiran sehingga kita bisa mencapai kemajuan spiritual ya, gitu ya kira-kira Pak Ageng ya. Nah, oke Pak Ageng, terima kasih banyak nih atas ilmunya ya dan pencerahannya sore hari ini. Ya, semoga kita semuanya mendapatkan dibukakan pikiran ya yang lebih ke jalan yang benar ya, seperti yang trikaya parisuddha, yaitu perkataan, perbuatan, dan pikiran ya. Semoga sejalan guys, selaras guys. Ya, para pemirsa, saya ucapkan terima kasih. Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.